Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana Bobby Fischer melakukan koordinasi perwira dan menemukan kelemahan tersembunyi. Fischer melangkah E4. Game ini terjadi di Olimpiade tahun 1970. Lawan Fischer kali ini adalah Ismet Ibrahimoglu, juara nasional Turki, membalas C6. Hitam ingin memasuki Caro-Kann dan berharap Fischer masuk ke jalur utama pion D4. Tapi Fischer mendorong D3, pion D5, kuda D2, menghindari pertukaran menteri jika terjadi pertukaran pion. Di sini terdapat beberapa variasi yang bisa dipilih. Yang pertama pion E5, dan saya lebih menyukai jika hitam merespon dengan E5, menguasai sentrum dan membuka jalan bagi gajah. Pilihan lain menteri C7, pion E6, pion G6, dan ini merupakan langkah Ibrahimoglu. Kuda F3, gajah G7, pion G3, kuda F6, gajah G2, kedua pemain rokade, lalu gajah melakukan pinning. Pilihan langkah yang mengakibatkan pertukaran gajah dan kuda setelah pion mengusir gajah. Jika gajah mundur, selain memberi keuntungan tempo bagi putih, gajah juga tidak memiliki tempat yang bagus. Jika gajah D7, maka ini menghalangi pengembangan kuda. Setelah gajah ditukar, timbul pertanyaan, buah manakah yang mengambil? Langkah yang tepat adalah menteri kali gajah. Mengapa bukan kuda atau gajah yang mengambil? Dalam pandangan Fischer, kuda ini memiliki prospek yang bagus jika berada di B3. Menempatkan kuda di sayap menteri dengan visi lebih lanjut pion A4, mencoba mengambil inisiatif di sayap menteri. Lagi pula, jika kuda berada di F3, maka ini menutup diagonal gajah. Mengapa Fischer memukul dengan menteri? Apabila menteri kali gajah, dan sewaktu-waktu menteri mendapat ancaman, maka menteri bisa ke petak E2. Sebenarnya tempat yang terbaik bagi menteri adalah petak E2. Jika menteri berada di E2, maka putih memiliki koordinasi perwira yang bagus. Dan inilah alasan mengapa Fischer tidak memukul dengan gajah. Selain meninggalkan penjagaan terhadap pion H3, juga jika gajah mendapat serangan, maka gajah mundur ke G2. Dan putih tidak mengalami perkembangan signifikan. Semua penjelasan ini bisa disederhanakan dengan satu kalimat: Fischer ingin mendapat keuntungan tempo. Permainan lanjut dengan kuda D7, menteri E2, menteri berada di tempat yang terbaik, pion ditukar, pion D kali E, tetap menguasai sentrum, menteri C7, pion A4, mengontrol B5 dan membuka ruang bagi benteng. Pada posisi ini, komputer Stockfish menyarankan dua langkah terbaik, pion A5, menutup pergerakan pion A4, dan gajah H6. Hitam ingin melakukan pertukaran gajah gelap. Jika kuda melompat ke B3, kita bisa langsung menukar gajah. Selanjutnya hitam bisa mendorong E5 dan pion A5, menempatkan pion di petak gelap guna mengontrol petak gelap karena hitam telah kehilangan gajah gelap. Ibrahimoglu mengabaikan dorongan pion A4 dari Fischer. Dia melangkah benteng D8, kuda B3, pion B6. Sepanjang karirnya, Bobby adalah pemain yang selalu mencari kemenangan, dan kemenangan akan diraih ketika kita bisa mengambil inisiatif, berusaha mencari titik yang bisa dijadikan fokus untuk memulai serangan. Inisiatif akan berhasil jika kita memahami struktur bangunan secara detail. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal kecil. Fischer mengambil inisiatif dengan gajah E3. Kalau kita perhatikan formasi pion di sayap menteri sulit ditembus, tapi Fischer akan melakukan manuver dan membuat hitam menciptakan kelemahannya sendiri. Hitam mendorong C5, bermaksud menghalangi aktivitas gajah dan mengontrol petak B4, D4, tapi langkah ini meninggalkan lubang di B5 dan D5. Hitam harus berhati-hati terhadap dua petak ini. Sebab bisa saja Fischer menggunakan kedua petak ini sebagai pos terbaik bagi perwiranya. Bobby mulai memanfaatkan situasi ini dengan pion A5. Selain membuka jalur bagi benteng,
Langkah ini dimaksudkan menghilangkan pion A7. Dengan hilangnya pion di jalur A, maka hitam kesulitan mengontrol petak B5. Ibrahimoglu melangkah pion E5, dan inilah langkah yang ditunggu Fischer. Sebuah kesalahan posisional dilakukan hitam. Seperti yang dikatakan sebelumnya, hitam harus berhati-hati terhadap petak B5 dan petak D5. Dengan mendorong pion E5, maka petak D5 sudah tidak bisa dikontrol oleh pion. Petak D5 bisa saja ditempati oleh kuda Fischer. Lagi pula, dorongan pion ini menutup jalan bagi gajah Fianchetto. Fischer melihat situasi ini dan segera mengundurkan kudanya. Manuver kuda dengan tujuan ke D5 atau B5. Sebuah detail posisi yang diabaikan Ibrahimoglu. Di sini Fischer menunda pertukaran pion di sayap menteri. Sebab bagaimanapun pion tidak bisa didorong ke B5. Dan jika pion B kali A, hitam memiliki 3 pion isolani. Sangat penting bagi Fischer menciptakan ketegangan di sayap menteri, menunggu momen yang tepat membuka jalur bagi benteng. Hitam mengundurkan kudanya. Hal ini membuat untuk sementara koneksi kedua benteng terputus. Dan inilah saatnya bagi Fischer menukar pion di sayap menteri. Pion kali pion, kuda B1, sebuah manuver mencari petak yang terbaik bagi kuda, menteri B7, kuda C3, kuda C7, mengontrol petak B5 dari kemungkinan ditempati kuda. Pada posisi ini, Fischer membayangkan jika menterinya berada di B5, menekan pion B6, dan membantu benteng mengeksploitasi jalur terbuka. Fischer melangkah kuda B5, memprovokasi pertukaran kuda. Menteri C6, kuda ditukar, dan Menteri Fischer menduduki petak impian. Hitam mendapat tekanan di sayap menteri. Ibrahimoglu lalu menetralisir aktivitas benteng di jalur A, dan sebuah langkah profilaksis dari Fischer, pion C3, mencegah kuda menempati petak D4 dan B4. Selanjutnya pertukaran benteng terjadi. Hal ini membuat benteng berkuasa penuh di jalur A, dan hitam tidak memiliki kesempatan mengadu benteng. Ibrahimoglu mengalihkan benteng ke jalur B, benteng A6, sebuah strategi ikatan dari Fischer, mengikat perwira hitam melindungi pion. Dengan mengikat perwira hitam, mengakibatkan perwiranya berkonsentrasi penuh pada pion B6. Ini membuat Fischer bisa melakukan koordinasi perwira guna mencari titik lemah lainnya yang tidak diantisipasi oleh pemain hitam. Sekarang satu-satunya perwira Fischer yang belum aktif adalah gajah Fianchetto. Gajah ini akan dialihkan ke B5, menekan kuda. Jika gajah berada di B5, maka gajah tidak hanya menekan kuda, tapi memblokade pion. Dan gajah menggantikan posisi menteri dengan tetap menjalankan strategi ikatan. Sebuah koordinasi perwira yang brilian dari Bobby Fischer. Perlu dicatat, ini adalah langkah ke-25. Dan permainan berakhir di langkah ke-39. Dari langkah ke-25 sampai langkah terakhir menunjukkan bagaimana kekuatan imajinasi dari Fischer. Sesuatu yang luar biasa. Setelah gajah F8, gajah F1, raja G7, menteri A4, mengosongkan petak B5 ditempati gajah, benteng B7, gajah B5, menyerang posisi kuda 2 kali, dan mengancam memenangkan pion B6. Kuda menyerang benteng, benteng balik menyerang kuda, gajah D6, menteri D1. Seperti yang terlihat, Menteri Fischer terlampau banyak memiliki rencana strategis. Selain ingin menempati petak D5, juga menteri ini akan ke D2, memperkuat tekanan di diagonal D2H6 dengan tempo gajah skak. Hitam melangkah kuda C6, menteri D2, pion H5, gajah skak, dan raja tidak bisa ke baris ke-8 sebab ada benteng yang mengawasi. Langkah gajah skak ini didesain agar raja meninggalkan kontrol terhadap petak F6. Setelah raja bergeser, gajah G5, rencana menempatkan gajah di F6 membatasi ruang gerak raja. Di sini hitam mengadu benteng. Benteng ditukar, kemudian gajah F6. Jika hitam mengadu gajah, menteri G5.
Ini memberi pilihan sulit bagi hitam. Jika gajah D6, gajah menyerang menteri. Sepasang gajah membatasi ruang gerak menteri. Menteri A7, menteri F6, menekan gajah dan pion. Gajah F8, gajah C4, pion mendapat serangan 2 kali. Gajah menyerang menteri, menteri kali pion. Menteri ditukar, gajah kali menteri. Fischer memiliki sepasang gajah yang akan mendominasi jalannya permainan. Kita kembali. Di sini hitam melangkah kuda C6. Menteri D5 menempatkan menteri pada posisi yang strategis, menekan 4 titik sekaligus. Fischer lagi-lagi mendapat keuntungan tempo, sebab sekarang posisi kuda terkena serangan 2 kali. Ini memaksa kuda mundur sambil menyerang gajah. Tapi gajah memberi ancaman baru terhadap pion. Fischer memanfaatkan situasi di mana menteri hitam terlampau banyak memiliki tugas. Selain melindungi gajah, juga pion F7. Permainan lanjut dengan raja G8. Fischer lalu melakukan kombinasi kecil mendapat keuntungan 1 pion. Ini membuat hitam kehilangan pion pertahanan di baris ke-7. Perlahan-lahan istana raja mulai hancur. Menteri kali gajah, putih juga mengambil gajah, dan juara nasional Turki Ibrahimoglu menyerah. Dia terlampau banyak memiliki pion lemah. Jika kuda menyerang menteri, menteri kali pion, kembali kuda mendapat ancaman. Kuda C7, gajah kali pion, kuda E6, pion H4, raja H7, menteri B8, ancaman mat di H8, kuda menutup ancaman mat. Putih bisa memajukan pion D4 demi menciptakan pion bebas, dan hitam tidak mampu melepaskan diri dari tekanan. Oke, sekian dulu video ini, sampai jumpa di lain waktu.